Kenapa ya berhutang selalu dianggap negatif? Padahal kalau benar caranya justru bisa jadi keuntungan besar buat kita. Tonton sampai habis karena kita akan tahu rahasia kecil yang sebenarnya kita butuhkan. Ya, selamat pagi, selamat datang di channel Ekonomik, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidong Alexander sebagai host kamu hari ini. Kata hutang sering bikin orang bergidik. Rasanya menakutkan, penuh stigma, bahkan dianggap sebagai jalan buntu. Tapi tahukah kamu, banyak pebisnis dan miliarder sukses justru menggunakan hutang sebagai alat untuk tumbuh. Pertanyaannya sekarang di sini adalah, bukan apakah berhutang itu buruk, tapi, apakah kita tahu cara berhutang dengan benar? Nah, di sini hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering disalahpahami, yaitu berhutang. Kenapa sih masyarakat cenderung melihatnya sebagai hal yang negatif? Dan bagaimana sebenarnya hutang malah bisa jadi strategi yang cerdas kalau digunakan dengan tepat? Di banyak budaya, hutang identik dengan masalah. Orang takut terjebak cicilan, takut gagal bayar, atau takut reputasi jadi buruk yang bisa sangat berpengaruh pada kesuksesan masa depan. Padahal dalam dunia bisnis, hutang adalah alat leverage, cara untuk mempercepat pertumbuhan tanpa harus menunggu modal terkumpul dulu. Contoh sederhananya seperti ini. Perusahaan besar menggunakan pinjaman untuk ekspansi, membeli aset, atau mengembangkan produk baru yang nantinya makin laris dibeli dan mendatangkan keuntungan yang besar. Untuk tidak hanya bayar hutangnya, tapi berkali-kali lipat keuntungannya. Bahkan negara pun berhutang untuk biaya pembangunan. Betul ya? Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan pada hutangnya, tapi pada cara mengelola hutangnya. Ada beberapa prinsip berhutang yang benar dan tepat guna. Kita akan pelajari satu persatu hari ini. Yang pertama, hutang produktif dan konsumtif. Berbeda ya. Jadi yang pertama, hutang produktif digunakan untuk hal yang menghasilkan pendapatan. Misalnya modal usaha, pendidikan, atau investasi properti. Yang kedua, hutang konsumtif. Digunakan untuk gaya hidup, barang mewah, atau hal yang nilainya pasti turun. Pebisnis yang sukses selalu fokus pada hutang yang produktif. Di sini nangkep ya bedanya di mana? Kita akan lanjut. Yang kedua, hitung kemampuan bayar. Jangan sampai cicilan lebih dari 30% sampai 35% dari penghasilan bulanan. Ini dilakukan untuk menjaga agar arus kas kita, arus cash flow pribadi kita tetap sehat. Yang ketiga, gunakan hutang sebagai leverage. Hutang justru bisa mempercepat pencapaian. Misalnya, daripada menunggu 10 tahun menabung untuk beli rumah, kita bisa menggunakan KPR dengan perhitungan yang tentunya harus matang dengan prinsip sebelumnya. Harus menggunakan perhitungan yang, sekali lagi, benar-benar matang. Yang keempat, pahami bunga dan resiko. Jangan asal tanda tangan, pelajari bunganya, tenornya, dan konsekuensi keterlambatan. Ingat, hutang yang tidak dipahami itu bisa berubah jadi beban yang menyusahkan. Yang kelima, gunakan logika, bukan FOMO. Jangan berhutang hanya karena tren atau ikut-ikutan, apalagi untuk hal yang konsumtif, sifatnya untuk gaya hidup dan hal yang mewah. Pebisnis yang sukses selalu punya alasan yang jelas sebelum mengambil pinjaman itu sendiri. Tapi gini, mari kita refleksi sebentar pagi ini ya. Kenapa sih masyarakat masih menganggap hutang itu negatif? Apakah karena pengalaman buruk dari orang-orang sekitar kita? Atau karena kurangnya edukasi finansial yang membuat hutang itu sendiri selalu dikaitkan dengan masalah yang akan menyulitkan atau memberatkan hidup kita yang sudah terasa penuh dengan masalah? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Karena bisa saja loh, stigma negatif ini malah bisa membuat kita melewatkan peluang besar yang sebenarnya ada di depan mata kita. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari episode Gen Ekonomik kali ini? Dari pembahasan hari ini, kita sebenarnya bisa ambil beberapa pelajaran penting, yaitu yang pertama, hutang itu sebenarnya bukan musuh, tapi alat untuk membantu kita. Yang kedua, bedakan antara hutang yang produktif dan hutang yang konsumtif. Yang ketiga,
Gunakan hutang dengan perhitungan yang matang, bukan karena emosi. Yang keempat, belajar dari pebisnis dan miliarder. Mereka berhutang bukan untuk konsumsi, tapi untuk ekspansi. Yang terakhir, yang kelima, edukasi finansial adalah kunci agar kita tidak terjebak stigma yang salah. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kebebasan finansial bukan berarti bebas dari hutang, ya, tapi bebas dari hutang yang salah. Dengan strategi yang tepat, hutang justru bisa jadi jembatan menuju peluang yang lebih besar. Kita perlu mengubah cara pandang kita. Hutang bukan hanya sekedar beban, tapi bisa jadi alat untuk membangun masa depan. Dengan catatan hutang yang produktif ya, bukan yang konsumtif. Optimisme, disiplin, dan logika adalah kunci agar hutang bekerja untuk kita, bukan malah melawan kita dan menyusahkan kita serta orang-orang sekitar kita. Dengan semangat belajar yang tinggi, kita bisa mengubah stigma negatif ini menjadi strategi yang positif. So, gimana menurut kamu pembahasan kita kali ini? Kalau kamu mau kita bahas topik yang lain, feel free buat komen di bawah. Tentunya, like dan subscribe dulu channel kita sebelum tulis saran kamu. Biar apa? Biar dari pembahasan kita, kamu jadi bisa lebih mudah mengerti banyak hal yang belum kamu ketahui sebelumnya. Tahun depan kita akan ada banyak ebook dan audiobook eksklusif dari Giant Economic yang bisa bantu kamu upgrade diri setiap hari. Isinya yang pasti tentang strategi praktis, contoh nyata, dan tips sederhana biar kamu bisa jadi seseorang yang produktif. Untuk kamu yang belum pernah cek produk digital kita baru aja keluarin ebook terbaru kita yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Ebook ini tentang stablecoin sebagai jembatan menuju masa depan keuangan kita yang baru. Jadi alangkah baiknya jika kamu mulai pelajari dan kuasai sekarang. Langsung aja cek di link.id/jainahara untuk check out dengan harga promo yang terbaru kita, yaitu dengan harga Rp44.000. Dan rasain sendiri experience bagaimana kamu bisa upgrade diri bareng Jainahara Digital Product Publishing. Alright, so terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic episode kali ini. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi, dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support kami. Sekali lagi, perlu kamu ingat bahwa hutang itu bukan musuh kalau kita tahu cara menggunakannya. Micro Podcast Giant Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jainahara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang gemilang. Follow media sosial kita di @jainahara, hanya 2 di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga host kamu, @kidongalexander di Instagram. Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.